perguruan tinggi Istiqomah Bali berdiri, kami menjejaki dan sekaligus membuka SMK Teknologi Informasi pertama di Bali yang khusus bergerak di bidang teknologi informasi, karena waktu itu belum ada. Sehingga momentumnya barangkali tepat, sambutan masyarakat untuk SMK TI juga sangat luar biasa. Sekarang kan pada saat ini ada sekitar 7 SMK TI yang berbasis IT yang merupakan grupnya ITB Istiqomah Bali, dan juga ada di beberapa kabupaten, dan ada sekitar 3.000 orang ya siswanya yang belajar di SMKTI Bali Global, Denpasar, Badung, kemudian Semarang, kemudian Jimbaran, Karangasem, Kelungkung, dan Singaraja. Tentu saja maksud dan tujuannya pertama memang ya karena lagi-lagi kita berpendapat bahwa sudah saatnya pada zaman itu maupun yang akan datang mereka itu akan masuk ke dunia digital. Nah, bagaimana supaya dunia digital ini dikenali oleh anggota masyarakat lebih dini lagi, yaitu untuk lulusan SMP atau pendidikan dasar 9 tahun. Nah, kita bersyukur ternyata antusias masyarakat dengan teknologi informasi sangat bagus, sehingga itu menjadi pilihan bagi mereka. Dan bagi internal kami di sini bahwa pendirian SMK itu adalah sebagai bahan input untuk ke ITB Istiqomah Bali. Awalnya memang dari banyaknya permohonan beasiswa ya kepada kami ya di ITB Istiqomah Bali ini rata-rata hampir 400-an orang lah per tahun, dari mahasiswa baru sebanyak 1.500 rata-rata per tahun. Sedangkan di lain pihak, pertama beasiswa dari pemerintah lewat LLDT yang namanya sekarang KIP Kuliah. Sekarang ini kami kan hanya menerima kurang lebih 30 atau 40 per tahun, sedangkan yang apply beasiswa ada 400 sampai 500 orang. Nah, kemudian saya dengan yayasan mengatur bagaimana supaya para mahasiswa itu mendapatkan beasiswa dari yayasan atau dari Istiqom. Ada yang 20%, ada yang 50%, ada yang 75%, bahkan ada yang 100%. Nah, tentu saja ini kan dalam tanda petik yayasan atau kami harus berpikir bahwa kalau misalnya beasiswanya sampai 100% ini diberikan semua, maka kita akan kekhawatiran mengganggu masalah finansial di Istiqomah Bali. Ya. Oleh karena itu, saya mencari terobosan dan kebetulan ya ada kerjasama dengan BP2MI, kemudian juga ada beberapa permintaan dari tenaga kerja dari Jepang dan dari negara-negara lain. Ternyata di luar negeri itu ya memang membutuhkan tenaga kerja atau tenaga muda yang banyak ya. Sedangkan di Indonesia tenaga kerja atau tenaga muda ini kelebihan. Mereka kekurangan, kita kelebihan. Itu yang pertama. Nah, atas dasar itu maka Istiqomah Bali mencoba mematchkan menjadi mediator ya supaya kelebihan tenaga kerja di Indonesia bisa memasuki tenaga kerja di luar negeri. Kemudian saya juga berprinsip bahwa kalau misalnya menjadi tenaga kerja saja ya itu tidak kuliah, maka bekal masa depannya masih kurang. Oleh karena itu ya saya mengembangkan program yaitu kuliah sambil magang di Jepang, baik offline, kemudian ada juga kuliah sambil magang online di Singapura. Nah, ini supaya apa? Supaya masyarakat atau alumni SMK yang ke luar negeri ini juga selain mendapatkan pengalaman, mendapatkan uang, mendapatkan materi, mendapatkan wawasan, juga mendapatkan gelar. Setelah adanya COVID ini, maka pembelajaran online dan offline kan sudah tidak dipermasalahkan lagi. Yang penting belajar, yang penting tidak bohong, belajarnya tidak bodong ya. Maka sekarang yang mereka dikirim ke Jepang itu persis 4 tahun juga. Jadi setahun di ITB Istiqomah Bali, 3 tahunnya bisa online sambil mereka magang di Jepang. Nah, ini adalah sebagai apa ya? Sebagai jawaban atas kendala masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan adanya program itu, maka ya SPP yang di Istiqomah Bali, kemudian biaya pemberangkatan itu dapat tertutupi, bahkan lebih besar. Mereka dapat kelebihan honor atau gaji yang bisa menutupi biaya pemberangkatan dan biaya kuliah di Istiqomah Bali. Sehingga pada saat mereka keluar negeri, ITB Istiqomah Bali sudah tidak memberikan beasiswa lagi karena mereka sudah mendapatkan penghasilan. Nah, ini saya kira yang perlu dikembangkan oleh terus oleh ITB Istiqomah Bali khususnya, dan juga barangkali PTS-PTS lainnya menjadi way out, menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang kesulitan. Dan itu sudah kami laksanakan lebih dari 8 tahun
Dan ternyata akhir-akhir ini dengan adanya Mas Menteri Nadiem Makarim ini dengan kebijakan MBKM itu mendukung sekali program magang sambil kuliah ke luar negeri itu ya. Jadi itu yang menjadi mungkin daya tarik anak-anak muda termasuk di Bali juga yang menjadi daya dorong untuk mereka mengikuti program ini. Kalimat atau perkataan atau cita-cita ya yang dilontarkan mendiang Bapak Ida Bagus Mantre, Gubernur Bali yang terdahulu, yang menyatakan bahwa Bali ini adalah cocok untuk industri tanpa asap. Nah, jadi digitalisasi ini adalah salah satu yang bisa diaplikasikan, asal tentu saja bukan pabrik ya, bukan pabrik chip, bukan pabrik komputer, bukan pabrik monitor, bukan pabrik hardware lah. Tapi kalau software kan memang tidak ada asapnya, dan itu sangat cocok dengan Bali. Dan sebetulnya saya juga sama ya, cita-cita saya atau cita-cita ITB Istiqomah Bali juga ingin menjadi Bali ini selain menginikan pariwisata budaya dan seni sebagai lokomotif ini, tentu saja itu semua harus didukung oleh digitalisasi. Digitalisasi ini bisa berkolaborasi, bisa mendukung dengan sektor apapun juga ya. Digital dengan pendidikan sudah, digital dengan ekonomi apalagi, digital dengan perbankan apalagi. Nah, digital dengan pariwisata bisa juga, digital dengan budaya juga bisa, digital dengan seni bisa. Nah, jadi nanti ke depan dengan adanya digitalisasi daripada Pulau Bali ini, maka peranan pariwisata yang selama ini mungkin hanya mengandalkan pariwisata secara luring, ya, secara berkunjung secara langsung, tapi suatu saat nanti bisa berkembang juga pariwisata Bali ini secara digital yang bisa dinikmati oleh orang-orang dari manapun yang karena waktu dan finansialnya sangat terbatas. Sebelum bisa ke Bali, sebelum bisa langsung direct datang ke Bali, bisa searching dulu, bisa berselancar dulu di dunia maya. Apalagi kalau misalnya sudah ada berbentuk metaverse-nya gitu kan, yang bisa pengunjung itu bisa berselancar di dunia maya dengan suatu aplikasi yang namanya Metaverse.